Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Seperti yang saya janjikan yang lalu, hari ini kita akan membahas tentang latihan integral dan persamaan diferensial. Nah, soal yang pertama, integral dari 6x kuadrat kurang 6x ditambah 1 dx. Nah, ini sangat gampang. Kita langsung selesaikan aja. Sama dengan, masih ingat rumusnya ya. Yang penting Anda masih ingat rumusnya. 6 dikali sepertiga x pangkat 3 dikurang 6 dikali seperdua x pangkat 2 ditambah. Nah, kalau di sini 1 konstanta berarti dia x. Kalau di sini dia 3 berarti 3x. Nah, gitu dia. Ditambah c. Nah, hasilnya sama dengan 6 kali sepertiga berarti 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah x ditambah c. Saya kira sangat mudah. Nah, soal yang kedua kita perhatikan. Integral dari x kuadrat dalam kurung 20x pangkat 7 dikurang 7x pangkat 4 ditambah 6 dx. Nah, kita perhatikan yang dalam kurung ini, di luar kurung ini kan tidak ada pangkat. Berarti kita langsung mengalihkan suku yang di luar ke dalam. Jadi hasilnya seperti ini, integral 20x. Nah, kalau pangkat dengan pangkat berarti lakukan penjumlahan. Berarti 2 tambah 7, 9. Dikurang, nah 7x pangkat 4 kali x pangkat 2 berarti 7x pangkat berapa? 6. Ditambah 6x pangkat 2. Jadi yang dikali itu semuanya, bukan hanya satu aja. Jadi x kuadrat ini kali 3 suku ini. Nah, ini kita buat dalam kurungnya. Jangan lupa kita buat dx. Tanpa dx berarti integral salah. Nah, jadi hasilnya adalah 20 dikali integral dari 20x pangkat 9 berarti 20 dikali 1/10 x pangkat 10 kurang 7 kali 1/7 x pangkat 7 ditambah 6 dikali 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Nah, saya tidak ulangi lagi rumusnya. Jadi hasilnya adalah 20 kali 1/10 berarti kan 2x pangkat 10 dikurang 7 kali 1/7 kan 1. Berarti x pangkat 7 tambah 6 kali 1/3 adalah 2x pangkat 3 ditambah c. Nah, inilah jawabannya. Oke, kita lihat yang ketiga. Soal yang ketiga, integral 3x tambah 1 pangkat 4 dx. Nah, coba lihat yang di dalam kurung ini ada pangkatnya. Nah, kalau kita uraikan bisa-bisa saja, tapi akan makan waktu yang lama. Nah, caranya yang seperti saya jelaskan, kalau dia sudah berpangkat tinggi, kita coba misalkan. Misal U sama dengan 3x tambah 1. Berarti U itu adalah isi dalamnya. Berarti turunannya berarti
du sama dengan 3dx. Nah, coba perhatikan, du sama dengan 3dx. Kenapa? Karena turunan dari 3x adalah 3, turunan dari 1 atau konstanta adalah 0. Berarti du sama dengan 3dx. Nah, kita balik sekarang. 3dx sama dengan du. Berarti dx itu berapa? Dx sama dengan 1/3 du. Nah, baru kita masukkan, kita substitusikan ke integral. Integral, nah ini kan berarti berubah jadi nilai berapa? U. Berarti integral U pangkat 4. Nah, dx. dx ini berapa? Nah, ini dia dx-nya. Nah, ini kita ganti. Nah, berarti U pangkat 4 dikali 1/3 du. Nah, jadi kalau U pangkat 4 dx nggak bisa diintegralkan. Karena dx diintegralkan terhadap dx. Jadi makanya dx diubah menjadi du. Nah, kita langsung aja selesaikan. Sama dengan integral 1/3. Kita buat yang cantik, yang berurut. Nah, seperti ini caranya. Nah, kalau kita selesaikan sama dengan 1/3 dikali, kalau integral U pangkat 4 berarti, kalau 1/3 ini langsung aja, 1/3 ini ditulis seperti ini. Nah, berarti U pangkat 4 berarti 1/5 U pangkat 5. Ya kan? Nah, hasilnya adalah ditambah C. Hasilnya adalah 1/15 U pangkat 5 ditambah C. Nah, kita substitusikan kembali. Substitusikan kembali nilai U. Nah, kembali nilai U. Nah, jadi integral dari 3x ditambah 1 pangkat 4 dx sama dengan 1/15. Nah, U-nya kita ganti 3x tambah 1 pangkat 5 ditambah C. Nah, inilah dia hasilnya. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Soal nomor 4. Tentukan Y dari nah ini salah ya. Nah, tentukan Y dari, nah ini adalah persamaan diferensial dy per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 1, di mana Y sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Nah, ini dia. Nah, bagaimana caranya? Kita jawab seperti ini langsung. Nah, oke. Nah, jawabannya berarti dy per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 1. Nah, berarti kita lakukan perkalian silang. Berarti kalau di bawah ini kan nilainya 1. Ini kan kalau pernya adalah 1. Karena per 1 nggak ditulis. Sehingga kita peroleh dy, karena dy kali 1 ya. Dy kali 1. Ini kita kali silang. dy kali 1 berarti dy sama dengan, nah dy kali ini, nah berarti seperti ini tulisnya, 3e kuadrat ditambah 1 dx. Nah, oke, kita lanjut.
Nah, sekarang kita sudah ada persamaan ini. Nah, persamaan ini untuk mendapatkan nilai DY, maka kedua ruas diintegralkan. Nah, caranya integral DY sama dengan integral 3E kuadrat ditambah 1 DE. Nah, seperti biasa, integral dari DY itu sendiri adalah berapa? Y. Nah, Y sama dengan 3 dikali sepertiga X pangkat 3 ditambah X ditambah C2. Pas saya di sini berarti C1. Nah, C1. Nah, berarti Y sama dengan 3 kali sepertiga 1 X pangkat 3 ditambah X ditambah dalam kurung C2 kurang C1. Jadi C1 yang di sini kita bawa ke ruas kanan. Nah, sehingga kita peroleh Y sama dengan X pangkat 3 ditambah X ditambah. Nah, C2 kurang C1. C2 kita nggak tahu adalah konstanta itu berapa. C1 juga nggak tahu, berarti nggak tahu dikurang nggak tahu berapa? Ya tidak tahu, berarti kita lambangkan C saja. Nah, kita sudah ada persamaan yang ini. Nah, sekarang kita untuk mendapatkan nilai C, nah untuk mendapatkan nilai C, maka kita substitusikan kembali nilai Y sama dengan berapa tadi? Y sama dengan, kita lihat di atas tadi, Y sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke persamaan yang tadi. Berarti, nah coba perhatikan persamaan ini. Nah, kita perhatikan Y 4 sama dengan X-nya 1 pangkat 3 ditambah 1 ditambah C. Berarti 4 sama dengan 1 pangkat 3 kan 1 tambah 1 2 ditambah C. Nah, kalau kita balik 2 tambah C sama dengan 4. Berarti C sama dengan berapa? 4 dikurang 2. Hasilnya berapa? 2. Sehingga kita punya persamaan Y yang lengkap. Berarti Y sama dengan X pangkat 3 ditambah X ditambah 2. Nah, inilah persamaan Y-nya. Nah, berikutnya kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang kelima ya. Oke, contoh yang kelima. Nah, ini contoh yang kelima. Nah, perhatikan baik-baik. Saya kira sangat mudah kalau kita perhatikan dengan baik-baik. Tentukan, nah ini persamaan diferensial juga. Tentukan persamaan U dari, nah kalau tadi kan Y, sekarang U, dari DU per DT sama dengan U kuadrat buka kurung T kuadrat kurang 3T. Nah, untuk U sama dengan 4 dan T sama dengan 0. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, kita buat penyelesaiannya, kita jawab DU per DT sama dengan U kuadrat buka kurung T kuadrat kurang 3T. Nah, ini kan sebenarnya per 1. Nah, nggak ditulis per 1. Kita lakukanlah perkalian silang. Nah, ini dikali ini dan ini dikali ini. Nah, hasilnya kita peroleh
DU sama dengan U kuadrat dalam kurung T kuadrat kurang 3T dt. Nah, di dalam ruas sebelah kanan ini ada unsur U-nya. Seharusnya unsur U ini harus ada di ruas kiri. Bagaimana cara menghilangkan U kuadrat? Maka kedua ruas dikali, untuk menghilangkan U kuadrat berarti kita hilangkan dengan 1/U kuadrat. Jadi hasilnya adalah 1/U kuadrat DU sama dengan 1/U kuadrat kali U kuadrat. Nah, ini 1/U kuadratnya ini kan dikali. Nah, ini hasil kalinya U kuadrat yang ini. Nah, yang ini dalam kurung T kuadrat kurang 3T dt. Nah, udah jelas. Di sini habis jadi berapa? 1, sehingga kita peroleh 1/U kuadrat DU sama dengan T kuadrat kurang 3T dt. Oleh karena itu, maka mendapatkan nilai U, maka kedua ruas diintegralkan. Nah, kita integralkan sama dengan integral dalam kurung T kuadrat kurang 3T dt. Nah, hasilnya adalah integral ini kita naikkan jadi U pangkat min 2 DU sama dengan integral T kuadrat kurang 3T dt. Nah, hasilnya 1/min2 ditambah 1 U pangkat min 2 ditambah 1 ditambah C1 sama dengan 1/3 T pangkat 3 kurang 3 kali 1/2 T pangkat 2 ditambah C2. Berarti kita peroleh min 1/1 ya, min 1 U pangkat min 1. Jadi ini berarti kita peroleh berapa? 1/min1 ya, min jadinya kan. Nah, tambah sama dengan 1/3 T pangkat 3 kurang 3/2 T kuadrat ditambah C2 kurang C1. Nah, hasilnya kita kalikan min dikalikan min 1 kedua ruas untuk menghilangkan negatif yang di sini. Berarti U pangkat min 1 sama dengan min 1/3 T pangkat 3 ditambah 3/2 T kuadrat. Nah, kalau ini negatif maupun positif tetap aja ini kita jadikan sebagai nilai C ditambah C. Nah, berarti ini sendiri 1/U sama dengan min 1/3 T pangkat 3 ditambah 3/2 T kuadrat ditambah C. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan yang ini. Nah, coba perhatikan. Kalau ini kita anggap nilai X, nah kita anggap nilai X, berarti 1/U sama dengan X. Nah, 1/U sama dengan X, berarti kalau kita lihat, kita kali silang, 1, ini kan per 1 harusnya. 1 kali 1, 1. Berarti 1 sama dengan XU. Atau
X. U sama dengan 1. Jadi kalau U sendiri adalah sama dengan 1/X. Jadi kalau ini kita buat U, berarti U sama dengan, kan 1/X. X itu kan ini. Berarti 1 per min 1/3 T pangkat 3 ditambah 3/2 T kuadrat ditambah C. Nah, kita substitusi. Substitusinya di mana tadi U-nya 4, T-nya adalah 0. Jadi kalau kita buat, kita substitusikan yang dari sini, coba perhatikan, kita lihat 4 sama dengan 1 per T-nya 0, berarti 0 tambah 0 ditambah C. Hasilnya adalah 4 sama dengan 1/C. Berarti C itu sendiri adalah 1/4. Nah, coba Anda lakukan perkalian silang, benar nggak? Nah, sehingga kita peroleh persamaan kita. Sehingga persamaannya adalah U sama dengan 1 per min 1/3 dikali T pangkat 3 ditambah 3/2 T kuadrat ditambah 1/4. Kok ditambah ya? Ya betul. Nah, inilah hasilnya. Sebagai latihan, coba Anda kerjakan sendiri. Mudah-mudahan bisa dengan Anda perhatikan apa yang saya sudah terangkan. 1. Integral X kuadrat ditambah 1 dx. Nah, ini coba Anda kerjakan sendiri. Ini pangkat 2. Nah, kemudian yang kedua, integral buka kurung 3x kuadrat tambah 10x kurang 7 dx. Kemudian yang ketiga, integral 4 per x pangkat 5 kurang 3 per x pangkat 4 dx. Kemudian yang keempat, nah ini persamaan diferensial, tentukan persamaan S dari ds per dt sama dengan 3t kuadrat tambah 4t kurang 1, di mana S sama dengan 5 dan T sama dengan 2. Yang kelima, yang terakhir, sama juga tentukan persamaan Y dari dy per dx sama dengan 2x tambah 1 pangkat 4, di mana y sama dengan 6, x sama dengan 0. Nah, inilah sebagai latihan di rumah Anda. Kita cukupkan untuk materi kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita lihat materi yang lainnya. Jaga kesehatan Anda, insya Allah kita dapat berpuasa sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.